Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama beribadah di bulan keluarga. Kami berharap kondisi keluarga kita masing-masing tetap sehat dan berpengharapan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Tema ibadah pada minggu ini, mengelola kekuasaan dalam keluarga, dilayankan oleh Pendeta Daud Cevi Naibahu dari GKI Kepaduri. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang melayani. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Renovasi atap gedung gereja Jalan Kelinci nomor 34. Majelis Jemaat akan mengadakan perbaikan atap gedung gereja Jalan Kelinci 34 karena ada bagian atap yang roboh. Bagi umat yang tergerak untuk membantu biaya perbaikan atap tersebut, dapat menyalurkannya melalui rekening pembangunan Samanhudi, Bank BCA nomor 001 303 6761 GKI Jabar dengan menambahkan angka 34 pada nominal terakhir dari persembahan yang diberikan. Sebagai contoh, Rp 1000034. Untuk info lebih lengkap, umat dapat membacanya dalam Warta Jemaat bagian sarana penunjang. Demikian warta lisan. Umat Tuhan, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan, hai segala tentara, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Mari kita nyanyikan, pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bergaul, berilah musikmu bergaul. Angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau
Pemohon kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kebaktian minggu ini ialah mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Di dalam keluarga sering muncul konflik karena anggota keluarga yang satu merasa lebih berkuasa daripada yang lain. Orang tua merasa berkuasa atas anak-anaknya. Suami atau istri merasa lebih berkuasa atas pasangannya. Seorang kakak merasa lebih berkuasa atas adiknya. Atau orang tua merasa masih berkuasa dalam menentukan urusan keluarga dari anak dan menantunya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak saling menguasai, melainkan saling membimbing dan saling melayani. Dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dituturkan, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Ketika sikap saling mengembalakan ini ada di dalam keluarga, kita dapat mengalami kasih Yesus hadir di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Saudara-saudara, tidak selalu kita dapat membiarkan Yesus yang berkuasa di tengah keluarga. Seringkali justru kita yang main kuasa. Maka marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang penuh rahmat, Engkau menempatkan kami di dalam sebuah keluarga untuk saling menyayangi dan saling menggembalakan, untuk saling memahami dan menerima. Kami mengakui ada kalanya bukan itu yang kami lakukan. Kadang kami memaksakan kehendak diri sendiri kepada anggota keluarga kami. Kadangkala kami bersikap main kuasa. Kami marah ketika orang lain tidak menjadi seperti yang kami harapkan. Akibatnya betapa sering perkataan, sikap dan perbuatan kami melukai orang-orang di dalam keluarga. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami untuk menyadari bahwa keluarga kami bukanlah milik kami sendiri. Bahwa keluarga kami adalah milik-Mu dan harus kami rawat seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami.
Ajarkanlah kami untuk juga bersyukur atas keluarga kami dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ampunilah kami ya Tuhan. Hapuslah dosa pemberontakan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, inilah berita anugerah yang diberitakan bagi kita semua. Dalam Yesaya 44 ayat 22 tertulis, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Janganlah terkabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Saudara yang terkasih yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kuasa yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, biarlah kuasa Tuhan Yesus Kristus boleh kami nyatakan di dalam karya dan karsa untuk kebaikan anggota keluarga kami. Namun kami menyadari Bapa dalam kehidupan berkeluarga, acap kali kuasa yang Kau nyatakan kepada kami selewengkan. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan terhadap anggota keluarga kami, baik sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Ya Bapa dalam surga, kuasailah kami dengan firman-Mu, sehingga betul-betul firman itu berkuasa dan menguasai hati kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, kami boleh menuturkan, kami boleh melakukan hal-hal yang benar dan hal-hal yang menjadi berkat bagi keluarga kami. Berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Berikanlah juga kuasa kepadanya
untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa dan menguasai kehidupan kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 45 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan.
Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam suasana bulan keluarga, tema khotbah hari ini mengelola kekuasaan dalam keluarga. Saudara yang terkasih, sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah saya bertanya kepada saudara-saudara mungkin yang di rumah nggak bisa jawab dalam hati, tapi di sini ada yang hadir. Saya mau bertanya, apa yang Anda pahami tentang kuasa?
Wewenang. Pak? Bisa memerintah. Kuasa adalah wewenang, bisa memerintah. Di gereja ini, siapa yang berkuasa? Siapa di sebelah kiri langsung ketawa ya. Siapa yang berkuasa? Para pemandu pujian. Pemandu pujian yang tadi ketawa ya. Siapa yang berkuasa di gereja ini? Takut ya? Takut nyebut? Ya? Jemaat yang berkuasa ya. Jemaat yang berkuasa. Jadi pendetanya nggak berkuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di belakang ada Penatua Novi ya. Penatua Novi itu berkuasa loh, mengingatkan saya untuk hadir pada hari ini. 3 kali ya Bu ya, diingetin ya. Dan saya harus tunduk kepada perintah Ibu Novi. Saudara yang terkasih, Ibu Novi berkuasa memberikan perintah kepada saya. Kalau Bapak di rumah, Bapak berkuasa nggak Pak? Istri berkuasa? Berkuasa juga. Jadi Bapak dan istri berkuasa. Berantem nggak Pak? Oh berantem dong ya. Berantem dong, sama-sama berkuasa. Adu kekuatan ya Pak ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan kuasa? Apa yang dimaksud dengan kuasa? Kalau lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa atau kekuasaan adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu. Kemampuan untuk berbuat sesuatu. Bapak Ibu bisa melakukan berbagai sesuatu, betul ya? Ibu bisa masak. Ibu punya kuasa untuk memasak. Bapak bisa mengendarai mobil. Bapak punya kuasa untuk mengendarai mobil. Anak-anak punya kuasa untuk melangkahkan kaki ke sekolah online sekarang ya, ke sekolah online. Tetapi itu adalah upaya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Jadi kuasa adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. Artinya saudara yang terkasih, setiap orang, baik itu tua, muda, perempuan maupun laki-laki, kita semua kita punya kuasa, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kameramen kita pada hari ini juga punya kuasa ya. Meskipun mereka di balik layar, mereka punya kuasa. Kalau saya nggak nurut dengan perintah kameramen, nanti saat kebaktian online bisa diganti wajah saya dengan wajah ondel-ondel ya. Karena nggak nurut gitu ya. Bisa saja. Saudara yang terkasih, kameramen punya kuasa, tapi saya yakin kuasanya tidak akan disalahgunakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya saja bagi para pengikut Kristus, sesuatu yang diperbuat, kuasa yang diberikan harus didasarkan pada firman Tuhan. Pengikut Kristus tidak boleh sembarangan menggunakan kuasa untuk melakukan hal yang semena-mena. Kita tinggal di negara hukum, kita punya kuasa, tapi kuasa kita dibatasi. Sehingga kita tidak mau seenak-enaknya sendiri. Kita tidak bisa seenak-enak sendiri, semena-mena sendiri. Ada hukum yang membatasi kuasa kita. Sehingga di negara kita tidak ada yang punya kuasa tak terhingga. Presiden sekalipun kuasanya dibatasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya sebagai pengikut Kristus, kalau dikaitkan dalam kehidupan kita, maka ada batas. Ada batas yang membatasi kuasa kita. Kalau di negara kita hukum. Tapi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, hukum Tuhanlah yang menjadi batasan-batasan kita di dalam berkuasa, di dalam melakukan tindakan, di dalam melakukan sesuatu. Artinya Bapak Ibu, sebelum kita menggunakan kuasa, mari kita persilakan Tuhan menguasai hidup kita, sehingga tutur kata perbuatan kita menjadi berkat. Setiap karya dan karsa yang kita kerjakan, yang kita lakukan menjadi berkat. Hal ini nampak Bapak Ibu di dalam bacaan kita yang pertama. Disebut ada satu nama Raja Kores. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Raja Kores, Raja Persia. Raja Persia ini dikuasai hatinya, kalau kita lihat dalam Ezra pasal 1, dikuasai hatinya untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Babel. Saudara yang terkasih, hal yang tidak mungkin. Ketika sebuah kerajaan menguasai sebuah kerajaan, maka orang-orang yang ada dalam kerajaan yang ditaklukkan itu dibebaskan. Nggak mungkin pada masa itu. Yang ada adalah dijadikan budak di tanah Persia. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Untuk apa? Untuk memberikan kuasa menyelamatkan bangsa Israel. Dan pada akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Mereka dipulangkan ke Israel. Dan bagi yang mau menetap di tanah Babel atau di wilayah kerajaan Persia, maka penduduk sekitar harus memberikan harta benda, emas, perak kepada
orang-orang Israel yang tinggal di tanah Babel atau di Persia. Dan ketika mereka pulang sebagian ke tanah Israel, maka mereka juga dimodali untuk membangun kembali bait Allah. Saudara terkasih, luar biasa. Allah berkuasa kepada Raja Kores, dan Raja Kores menunjukkan kuasanya melakukan sesuatu menjadi berkat bagi bangsa Israel. Begitu juga saudara terkasih, kuasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus yang juga pada masa itu ketika dia bernama Saulus punya kuasa. Dia punya kuasa untuk apa? Untuk membunuh orang-orang Kristen. Tapi dia sadar apa yang dilakukannya itu sampah. Dan dia beroleh sebuah kemenangan, hidup baru. Bahwa segala sesuatu yang di belakang sana dia pandang rugi. Dan dia pada akhirnya memohon agar kuasa Kristus turun atas dirinya untuk dia boleh mengabarkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini contoh-contoh yang ideal. Raja Kores, Paulus yang dipakai Tuhan, yang memberikan diri mereka untuk dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi jujur Bapak Ibu, tidak jarang kita kemudian gagal. Tidak jarang kita gagal untuk memberikan diri dikuasai Allah sehingga kita merancang hal yang jahat. Inilah yang kita saksikan di dalam bacaan yang ketiga. Di dalam bacaan yang ketiga kita lihat kembali Matius pasal 22 ayat 15. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang Farisi mau menjerat Yesus dengan pertanyaan. Siapa orang Farisi? Mereka adalah kaum yang terpandang. Mereka juga punya kuasa. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang dapat menjaga hukum Taurat. Sehingga saudara terkasih, mereka seringkali digambarkan sebagai sosok yang sempurna melakukan hukum Taurat. Namun apa yang mereka lakukan tidak sepenuh hati. Tetapi yang mereka lakukan adalah untuk pencitraan. Supaya orang-orang melihat mereka orang-orang yang saleh. Sehingga ketika mereka dikatakan dalam Injil Matius, ketika mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Ketika mereka bersedekah, ketika mereka memberikan persembahan. Kalau sekarang ada uang kertas, zaman dulu uangnya koin, dinar, logam. Dan dimasukkan bukan pada peti kayu, tapi peti besi. Sehingga ketika orang-orang melihat bahwa ada orang yang kaya memberikan persembahan, pasti orang kaya itu memberikan banyak dinar, bisa 10, bisa 20, lalu dimasukkan ke dalam besi, bunyinya kerincing. Jemaat lalu mengatakan, wah orang kaya nih, dari bunyinya persembahan, dia orang kaya. Tapi kalau janda miskin, dia hanya memberikan sedikit, sehingga bunyinya cuma kling, orang miskin. Tapi Yesus mengatakan bahwa orang janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang Farisi, orang-orang kaya. Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka melakukan puasa, mereka murah-muramin wajahnya, mereka susah-susahin wajahnya, mereka buat wajah mereka sesusah-susah mungkin, supaya orang tahu, oh dia sedang berpuasa, wajarlah, dia kan orang Farisi, memang dia adalah orang-orang yang patuh, yang taat kepada hukum Taurat. Yang terkasih, mereka melakukan firman Tuhan, memakai kuasa-kuasa firman Tuhan. Untuk apa? Untuk pencitraan. Untuk dirinya sendiri. Memang tidak semua. Tetapi ini sebagian besar yang kemudian dikatakan oleh Yesus sepanjang Injil. Mereka melakukan segala sesuatu untuk pencitraan. Yang terkasih, ternyata ketika Yesus hadir, wah ini bahaya nih. Ketika Yesus hadir maka rating kaum Farisi menurun. Banyak orang yang kemudian beralih kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang kemudian mengikut Yesus Kristus dan meninggalkan orang Farisi. Banyak orang beralih kepada Yesus. Kemudian Farisi menggunakan kuasanya. Tidak kehilangan akal bagaimana caranya untuk menjerat Yesus. Dan dalam beberapa bacaan dikatakan beberapa kali bahwa orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama berencana untuk membunuh Yesus dengan kuasa. Dengan kuasanya. Mereka mau menjerat Yesus. Mereka merancang yang jahat terhadap Yesus. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah Farisi kemudian memakai orang-orang Herodian. Siapa orang-orang Herodian? Ini kaum yang setia kepada Herodes, pemimpin pada masa itu. Mereka meminta orang-orang Herodian dan sebagian dari murid-murid orang Farisi ini bertanya kepada Yesus.
Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebuah pertanyaan yang menjerat. Kenapa? Kalau Yesus bilang boleh bayar pajak. Wah, Yesus mendukung pemerintah nih, mendukung Herodes, tidak berpihak kepada rakyat. Dan dia akan kehilangan pamor, ditinggalkan oleh pengikutnya, dan pengikutnya akan kembali kepada orang-orang Farisi. Kalau Yesus bilang jangan bayar pajak, oh berarti melawan pemerintah. Orang-orang Herodian sudah siap untuk menangkap, menjembloskan Yesus ke dalam penjara, dan para pengikut Yesus meninggalkan Yesus dan kembali ke orang-orang Farisi. Saudara yang terkasih, ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan yang mau menjerat Yesus. Pokoknya boleh salah, jangan juga salah. Ujungnya mau mencobai Yesus, mau merencanakan yang jahat untuk Yesus. Tapi Yesus gak bilang boleh, gak bilang jangan. Yesus katakan di ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Dan Yesus mengakhiri percakapan itu dengan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara yang terkasih, secara sederhana Yesus mau mengatakan setiap masyarakat diberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka berhadapan kepada pemerintah, lakukanlah apa yang semestinya dilakukan. Ketika mereka berhadapan kepada Allah, lakukanlah apa yang mesti dilakukan masyarakat, umat kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini kita boleh melihat bahwa kisah Rasul Paulus, kisah Kores menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi gambaran kehidupan kita. Demikian juga kisah orang-orang Farisi. Demi mencapai sebuah tujuan, dia menghalalkan berbagai cara, memakai kuasanya untuk melakukan sesuatu, untuk menyakiti sesamanya. Kadangkala gambaran itu juga muncul dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga. Saudara yang terkasih, kalau saya dan saudara menjadi perenungan bagi saya dan saudara, ketika kita sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita memberikan diri kita dikuasai oleh Roh Kudus seperti Rasul Paulus? Sudahkah kita memberikan diri dikuasai oleh Allah seperti yang dialami oleh Raja Kores? Bapak Ibu, kalau kita mengatakan sudah Pak, saya sudah dikuasai oleh Roh Kudus, saya sudah memberikan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus, maka tidak ada cerita orang tua memaksa anaknya untuk seperti dia. Tidak ada cerita orang tua akan mencetak anaknya seperti dirinya. Tidak akan ada kisah di mana orang tua akan mencetak anaknya dengan latar belakang kegagalan orang tuanya. Orang tuanya mau jadi dokter gak kesampaian di masa silam. Saya kalau punya anak, saya akan cetak dia untuk menjadi dokter. Dari TK sampai SMA sampai kuliah menderita. Orang gak suka matematika, gak bakat matematika, fisika, kimia, bakatnya seni. Tapi dipaksa untuk bisa menjadi dokter. Dan pada akhirnya semester 1 udah DO. Karena apa? Karena dia tidak berbakat. Karena orang tua begitu egois, memaksakan kehendaknya, memaksakan kuasanya kepada si anak. Ketika saya dan saudara sudah melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka sebagai orang tua kita akan menghargai anak-anak kita, apapun kelemahan dan kelebihan mereka. Satu kali ada seorang teman ambil raport anaknya, lalu dia ambil raport, memang anaknya nggak ranking, ya. Lalu ketika dia sudah selesai, masuk seorang ibu, ya, menerima raport, lalu kemudian ngomel-ngomel kepada anaknya sesudah menerima raport. Kamu ini gimana sih? Kamu kok ranking 3? Waduh, ranking 3 dimarahin, gitu ya. Ranking 3 dimarahin. Bapak kalau punya anak ranking 3 senang nggak Pak? Senang ya. Tapi anak ini ranking 3 dimarahin.
Mungkin sudah banyak biaya les yang dikeluarkan berjuta-juta dan berharap dia menjadi bintang kelas. Mungkin dulu orang tuanya belum pernah ranking 1 dan pengen anaknya ranking 1. Saudara yang terkasih, kadangkala kita mencetak anak kita menjadi bayangan sama seperti kita. Dan itu tidak adil bagi anak-anak kita. Saya dan saudara sebagai orang tua berkuasa, iya. Tapi gunakanlah kuasa itu untuk apa? Untuk hal yang baik. Sehingga kita dapat menerima keberadaan anak-anak kita. Ketika bapak ibu yang sudah lanjut usia, punya anak 2, lalu kemudian anak yang 1 ngasih 1 juta, anak yang kedua ngasih 1 juta. Yang disayang yang mana? Oh sama-sama ya. Tapi kalau yang 1 ngasih 1 juta, yang 1 ngasih 5 juta, yang disayang yang mana, Bu? Ya? Oh dua-duanya, puji Tuhan. Ya. Tapi ada juga yang, saya sayang sama yang ngasih 5 juta. Saudara yang terkasih, kalau kita mau mengukur secara nilai mungkin anak yang kedua lebih besar 5 juta dibandingkan anak yang pertama cuma 1 juta. Tapi kalau kita lihat dari prosentasenya misalkan si anak yang pertama ngasih 1 juta. Karena memang gaji dia itu 10 juta, 10% dia kasih. Tetapi anak yang kedua ngasih 5 juta, karena gajinya itu 50 juta. Berarti berapa persen? Oh 10% juga, 100 juta. Berapa persen? Ya? 5%. Kalau lihat dari persenannya gedean mana? Anak yang kedua ya, anak yang kedua lebih besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya dan saudara menjadi orang tua yang diberikan kuasa, maka kita mau mencintai anak-anak kita, apapun mereka, kelebihan, kekurangan mereka. Ketika saya dan saudara sebagai suami, pencari nafkah, maka kita tidak akan semena-mena terhadap istri. Pak, istri kan penolong. Di Kejadian ada ya, istri kan penolong yang sepadan. Seringkali gambaran penolong ini merujuk kemana? Pembantu, ya. Pembantu. Pak, dia kan pembantu saya di rumah, saya bisa suruh-suruh, saya berkuasa, saya punya wewenang untuk merintah-merintah. Salah Bapak Ibu. Kata penolong yang dipakai dalam Kejadian menggunakan kata Ezer. Kata Ezer ini adalah penolong yang luar biasa. Dan kata Ezer ini biasa dikenakan kepada Allah yang menolong bangsa Israel dengan luar biasa. Tanpa Allah, tanpa Ezer, bangsa Israel gak ada apa-apanya. Artinya apa? Tanpa Hawa, tanpa istri, Adam, suami, tidak ada artinya. Makanya dikatakan menjadi penolong yang sepadan. Kalau suami ditolong sama istri, sebetulnya siapa yang kuat ya? Oh istri, mengakui juga ya Pak ya. Jadi kalau berantem ngalah aja Pak. Tadi kan sama-sama berkuasa ya, berantem ya. Istri itu lebih berkuasa. Oh enggak juga ya. Tapi artinya saudara yang terkasih, bagaimana istri itu sebagai penolong, Ezer, bukan untuk jadikan pembantu. Tapi bagaimana istri itu penolong yang luar biasa, yang tanpa istri, maka si suami menjadi pincang. Ada yang kurang tanpa kehadiran istri. Saudara yang terkasih, bagaimana sebagai anak diberi kuasa juga melakukan sesuatu di rumah tangga, di keluarga. Tetapi untuk melakukan hal yang benar. Ketika anak, mantu sudah menikah. Sekarang ini Bapak Ibu banyak permasalahan terjadi, hal-hal sepele antara mertua dengan menantu. Mertua dengan orang tua dengan anak. Ya, sudah pada menikah? Belum ya? Oh belum, boleh belajar sedikit. Kalau zaman dulu, zaman ibu ya Bu. Ibu punya anak, habis dimandiin, dikasih apa Bu? Kasih bedak ya, sampai putih-putih kayak dakocan, ya. Dikasih putih-putih ya, makin putih makin top. Kalau zaman sekarang, ya seperti saya orang tua muda gitu ya, dokter bilang nggak boleh kasih bedak. Kenapa? Karena bisa mengganggu saluran pernafasan. Sesuai yang terkasih, akhirnya si mantu ini pulang. Anak ini pulang dari dokter anak mengatakan, Mami, tidak boleh lagi kasih bedak kepada cucu. Dari dulu juga anak saya masih hidup kok dikasih bedak. Sampai putih-putih begitu dari kecil masih hidup, masih sehat. Gak bisa Mami. Mami itu produk jadul. Mami harus banyak baca. Mami itu udah ketinggalan zaman. Kalau kita jadi mertuanya, kira-kira kita bahagia gak dikasih nasihat begitu? Enggak ya? Tidak. Orang tua, mertua kan sakit hati. Tapi kalau kita bilang baik-baik, Mami, dokter tadi bilang bahwa anak sekarang itu nggak boleh dikasih bedak lagi karena akan mengganggu saluran pernafasan.
Kalau kita kasih tahu baik-baik, pasti orang tua juga bisa mengerti. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita diberi kuasa juga di dalam keluarga. Sebagai majikan di rumah, ketika kita sudah menghadirkan kuasa Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita, maka kita akan bersikap adil kepada pembantu rumah tangga, kepada asisten rumah tangga. Kita tidak akan memberi makanan yang sisa. Kita tidak akan memberi tempat tidur yang jelek. Ada jam kerja dan jam istirahat yang seimbang. Ada upah yang layak. Saudara yang terkasih, itu yang akan kita lakukan kalau kita sudah melibatkan kuasa Kristus dalam kehidupan kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, maupun sebagai majikan. Saudara yang terkasih, pada akhirnya saya mau katakan tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada yang begitu kemudian Bapak Ibu berubah jadi seperti Raja Kores, gak pernah pada akhirnya jatuh, tidak. Kores, Rasul Paulus juga pasti akan pernah jatuh. Sebagai anggota keluarga tidak ada yang sempurna. Kita akan mengalami kegagalan, kita bisa salah. Namun kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk terus berjuang melakukan yang terbaik. Terus berjuang untuk memakai kuasa yang diberikan untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Saudara yang terkasih, lagu yang tadi kita nyanyikan dalam Kidung Jemaat 451, di bait keduanya dikatakan, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu mau bahagia? Mau bahagia? Mau bahagia? Maka biarkanlah Yesus berkuasa dalam hidup Anda. Pak, Yesus sudah berkuasa pada dulu saya Kristen. Tapi pandemi ini membuat kami menderita. Kami mengalami pemotongan gaji. Kami mengalami pengurangan karyawan. Saya dipecat karena pandemi. Saudara yang terkasih, bersama Yesus Kristus, Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada masalah. Tapi dalam masalah sekalipun, dalam kehidupan keluarga, kita menghadapi goncangan yang hebat karena pandemi, maka kita tetap bahagia. Karena bahagia itu tidak tergantung dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, tapi tergantung dari hati. Ketika saya dan saudara masih bisa sehat, kita bisa makan, gak usah ngomong menunya ya, tapi bisa makan aja. Kita masih bisa makan, meskipun itu hanya nasi dengan lauk yang terbatas. Kita bersyukur. Itulah bedanya kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai Kristus dengan tidak diberikan diri kita dikuasai Kristus. Pak, saya ini kesal sama istri saya, dia itu bawel bener. Kalau kita hidup dalam kuasa Kristus, maka ada kerendahan hati untuk kita mau mengampuni pasangan kita. Ada kerendahan hati untuk mau mengampuni pasangan kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau bahagia, maka berikanlah hidup kita, berikanlah hidup keluarga kita untuk dikuasai oleh Kristus. Bersama Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi bersama Kristus, kita boleh tetap bijak menghadapi masalah-masalah yang menerpa kehidupan keluarga kita. Dan kita boleh tetap waras secara rohani. Kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan untuk segala situasi yang kita hadapi. Untuk segala kondisi, damaikah atau dalam kondisi konflikkah, dalam kondisi kelebihankah atau kondisi kekurangankah, kita boleh tetap bahagia karena Yesus menjadi pandu dalam kehidupan kita. Selamat berbahagia. Bagi para keluarga GKI Samanhudi, maka izinkanlah Kristus berkuasa dalam hidup saudara dan keluarga. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang ada di ruang gereja dan di rumah, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kuasa kepada kami dan anggota keluarga kami. Berikanlah kami hikmat, sehingga kami memberikan ruang hati kami untuk dikuasai Kristus, sehingga tutur kata dan perbuatan kami dilandasi oleh cinta kasih Kristus kepada sesama anggota keluarga kami. Bapa dalam surga, di tengah-tengah pandemi yang kami hadapi, ketika kami lebih banyak di rumah ketimbang di luar, kami lebih sering bertemu dengan pasangan kami, dengan orang tua kami, dan juga dengan anak-anak kami, yang pada akhirnya kami mungkin lebih sering berantem, lebih sering berbeda pendapat, kami sering mengalami salah paham, karena keseharian kami habiskan banyak waktu di rumah kami. Bapa dalam surga, biarlah kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga pada akhirnya kami kalaupun menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, ketika ada konflik dalam kehidupan rumah tangga kami, maka kami boleh dengan rendah hati meminta maaf dan mengampuni anggota keluarga kami. Bapa dalam surga, kami juga mohon, ajarlah kami untuk kami boleh senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, mengucap syukur atas anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Jangan biarkan iblis mengganggu kami dan pada akhirnya menggoda kami untuk kami lebih mengasihi anak yang satu ketimbang anak yang lain. Jangan biarkan iblis merenggut iman kami, sehingga pada akhirnya iblis berkuasa dalam hati kami, sehingga kami tidak menghargai anak-anak kami di dalam kelemahan dan kelebihan mereka. Bapa dalam surga, kami juga menyadari dalam kehidupan kami sebagai keluarga GKI Saman Hudi, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini, kami mohon Tuhan juga berkuasa atas kami, baik majelis jemaat, dan juga simpatisan bersama dengan karyawan. Biarlah kami boleh tetap bersatu hati di dalam setiap peribadahan meskipun dilakukan di rumah kami masing-masing. Kami boleh tetap belajar untuk menyediakan ruang hati kami untuk dikuasai oleh Kristus Sang Firman yang hidup. Kami juga mohon Tuhan, biarlah Tuhan boleh memakai setiap aktivis di gereja Tuhan di tempat ini dan dimanapun, sehingga apapun yang mereka kerjakan, segala sesuatu yang mereka lakukan, itu boleh mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan dan juga bagi masyarakat sekitar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, Tuhan yang telah memberikan kuasa kepada mereka. Biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka, untuk mereka boleh dengan arif dan bijaksana, untuk boleh menjadi berkat, memandu, memimpin bangsa ini. Kami prihatin atas tragedi demo yang berdampak pada kerusakan-kerusakan yang terjadi. Bapa dalam surga, kami mohon, berikanlah kedamaian kepada bangsa ini. Dan kami percaya pemerintahan yang Tuhan pilih, pemerintahan yang Tuhan tunjukkan kepada kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Bapa dalam surga, bantulah kami supaya kami juga sebagai warga negara dapat mematuhi pemerintahan dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau menyerahkan keluarga kami. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan
yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kini kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini. Kami percaya Engkau yang mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang melayakkan, menguduskan persembahan ini, sehingga bisa menjadi saluran berkat dan untuk memuliakan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memperbarui kehidupan keluarga kita masing-masing dengan meninggalkan sikap main kuasa. Biarlah bukan diri kita, tetapi Kristus yang kita biarkan berkuasa di tengah keluarga. Biarlah perintah Kristus untuk saling mengasihi yang memandu kehidupan keluarga kita, di mana setiap anggota keluarga rela saling mengasihi dan berkorban, sama seperti Kristus telah berkorban bagi kita. Sama-sama
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida, lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan soft skill. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai, termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget, jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV, serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan,
ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, Ukrida sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. We satisfy your soul.